Itu siapa saya juga nggak tahu, tapi saya berpikirannya ya udahlah, mungkin hanya sebatas penglihatan saya aja. Tapi lama kelamaan itu mengganggu. Dia selalu menampakkan. Bahkan waktu saya tidur di tempat tidur itu, misalkan saya menghadap ke kiri, pas balik itu di sebelah itu ikut tidur, itu ikut tidur. Dan pas berhadapan itu kaget sampai kebangun, sampai loncat ke loncat dari tempat tidur, kaget gitu. Dan dia juga ikut bangun, dia cuma minta tolong aja, minta tolong. Ya, kita juga bingung minta tolong apa, kan kita juga nggak bisa. Halo, selamat malam Mbak Tri Channel. Kembali lagi sama aku. Masih inget gak host magang di Tri Channel 60 ini? Oke, sekarang aku lagi sama narasumber. Boleh kenalin dulu Om? Oke, baik. Halo, Barayat Tri Channel 60. Perkenalkan, nama saya Mil Seven, dari jauh ya, datangnya dari Bogor. Dari Bogor. Saya kebetulan saya pernah nonton acara Tri Channel ini di YouTube. Jadi saya juga tertarik untuk menceritakan kisah-kisah mistis saya. Oke. Jadi sebelumnya nih saya juga mau ini juga. Boleh? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa ya guys. Nih di bawah ini jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Oke, jadi di hari Rabu ini, di malam hari ini tuh kita bakal nyeritain pengalaman yang menurut saya epic sih ini. Pasti epic sih. Pasti menyeramkan, menegangkan. Ini bakal nemenin hari Rabu malam kalian nih. Mau denger ceritanya? Yuk langsung simak. Boleh Om, silakan. Oke. Ceritakan. Terima kasih saya udah diundang hadir di Tri Channel YouTube ini. Saya coba akan menceritakan kisah pengalaman pribadi saya semasa sekolah. Ya, waktu SMA. Jadi mungkin agak sedikit, kalau buat saya itu horor lah. Karena itu selalu kejadiannya itu di samping, kadang di luar jendela, kadang seperti itu. Jadi kisahnya seperti ini. Ada teman saya itu kebetulan meninggal biasa. Teman sekolah. Kemudian entah kenapa atau bagaimana si teman ini nih selalu hadir. Pertama dalam mimpi seperti itu kan, dalam mimpi dan minta tolong. Kemudian mungkin karena hanya mimpi kan, sudahlah, nggak dianggap. Tapi lama kelamaan dia itu hadir gitu kan, kayak di depan kamar itu ya, di jendela kamar, selalu manggil nama, minta tolong gitu kan. Tapi dengan berpikiran positif, masa sih orang yang udah meninggal seperti itu gitu kan. Setelah itu lama kelamaan, dia ini menampakkan pas sedang tidur ataupun sedang sendirian di rumah gitu, dia itu selalu menampakkan dengan wujud yang dibalut dengan kain kapan terikat seperti itu. Itu secara langsung lihat, dan mukanya juga kan familiar ya, kita kenal. Walau alam sih itu siapa saya juga nggak tahu.
Tapi saya berpikirannya, ya udahlah mungkin hanya sebatas penglihatan saya aja. Tapi lama kelamaan itu mengganggu. Dia selalu menampakkan. Bahkan waktu saya tidur di tempat tidur itu, misalkan saya menghadap ke kiri, pas balik itu di sebelah itu ikut tidur. Itu ikut tidur, dan pas berhadapan itu saya kaget sampai kebangun, sampai loncat ke loncat dari tempat tidur, kaget gitu. Dan dia juga ikut bangun, dia cuma minta tolong aja, minta tolong. Ya, kita juga bingung minta tolong apa, kan kita juga nggak bisa komunikasi seperti apa gitu, komunikasinya bagaimana, nggak mengerti. Sekali, dua kali ngetok jendela, kita buka, ya itu lagi yang ketemunya, ngomongnya ya minta tolong. Saya cerita sama teman-teman, kamu pernah dimimpiin enggak sama orang si A ini, pernah didatangin enggak? Rupanya mereka juga sama, pernah didatangin dengan perwujudan atau penampakan ya seperti itu, dibalut kain kafan dan minta tolong. Nah, berarti ini kan nggak cuma saya aja yang merasakan. Lama-lama kan sering ya, selama 7 hari itu berturut-turut sampai kalau kita ini udah nggak sanggup lagi lah, namanya masih anak SMA remaja untuk melihat yang seperti itu udah nggak sanggup lah gitu. Saya cerita sama Ustadz saya, Ustadz, ini ada teman yang udah kebetulan meninggal, dia selalu minta tolong. Terus Ustadz nanya, minta tolongnya seperti apa? Ya itu kita juga nggak tahu gitu kan. Terus penampakannya seperti apa? Datangnya tiap jam berapa? Biasanya sih di antara jam 2, setengah 3, dan itu tidak jauh. Kalaupun dia datang itu dengan perwujudan seperti ini, dengan kain kafan yang masih tebal. Oh, saya tahu seperti itu. Cobalah minta tolong, kata saya tuh, cobalah minta tolong supaya bagaimana lah, supaya tidak mengganggu lagi. Oh ya udah, nanti katanya seperti itu. Nah, pas satu saat lagi di rumah sendirian, kebetulan sore lagi duduk, lagi istirahat lah, si ini tiba-tiba langsung berdiri di depan muka. Dia cuma bilang, minta tolong buka apa gitu kan, minta buka apa. Kita juga kan takut, langsung lari ke belakang, langsung lari ke belakang rumah, langsung keluar lewat pintu samping, langsung bilang sama si bapak ustadz itu. Terus saya bilang lagi, dia minta tolong untuk dibuka dengan perwujudan yang familiar, memang kenal, tapi mukanya sama kain kafannya itu sudah agak kotor seperti itu, dan mukanya juga udah biru lebam, kayak udah agak menghitam seperti itu kan. Dan itu suka tiba-tiba muncul, ya itu kalau pas kagetnya itu kita lagi tidur dia di sebelah, jadi kayak guling gitu, seperti guling gitu. Karena kita pas mau balik, pas ngelihat, sampai orang tua saya, kenapa sih kalau tiap malam teriak, jam segini pasti teriak. Saya sih nggak cerita, saya cerita sama guru saya, dia minta dibuka. Mungkin ada yang salah kali di pengukurannya gitu kan. Setelah ini minta izin sama keluarganya, saya ceritain ke keluarganya juga, mungkin mereka lupa untuk membuka ikatan ini dari atas ke bawahnya, minta disempurnakan seperti itu. Terus dari pihak keluarganya juga menyetujui, akhirnya dibongkar lagi, digali lagi, dan memang betul. Jadi kalau mayat itu kan dihadapkan ke tanah ya, ke ini, di posisinya sudah berubah, sudah terlentang seperti itu, dengan muka yang memang pas
saya lihat ya memang mukanya seperti itu gitu kan. Rupanya dari sini ke sini nggak dibuka, ini dibuka, di bawah di kaki ini dibuka, di ujungnya tidak, seperti itu. Terus Pak Ustadz yang mimpin seperti itu, dibukain semuanya, diiniin. Pas menjelang malamnya setelah dibuka semua, dikubur lagi, menjelang malamnya dia datang lagi. Ya, tapi dengan perwujudan dengan pakaian biasa, pakaian serba putih gitu kan. Kayak tetap masih putihnya bukan putih bersih, tapi agak sedikit kotor kayak gitu. Dia bilang, terima kasih. Terus saya beraniin bilang, ya udahlah, nggak usah memperlihatkan lagi sama saya udah capek, udah benar-benar takut. Karena dia bukan neror ya, minta tolongnya itu dengan cara yang ekstrim. Kadang tiba-tiba di depan, kadang-kadang di tempat itu yang paling takut itu di tempat tidur, ataupun pas ngetuk-ngetuk jendela, kita buka tuh ya penampakannya itu angka takutnya kan. Dan itu kejadiannya itu selama 7 hari berulang, antara jam 2 sampai setengah 3 seperti itu. Jadi setelah itu dia dengan perwujudan yang biasa, dia minta bilang terima kasih udah ditolongin, mungkin seperti itulah. Terus saya bilang memberanikan diri, sudah, kita sudah lebih dalam, tolong jangan ini ke saya lagi ataupun ke teman-teman juga gitu kan. Rupanya si teman-teman ini tahu juga rupanya gitu kan, karena nggak mau ngomong. Terus saya berani istilahnya speak up tuh. Ya udah, akhirnya saya ceritain ke Pak Ustadz, akhirnya dibantu. Mungkin itu sih cerita pendeknya seperti itu lah. Kalau untuk digambarkan sih ya agak sedikit serem. Bukan sedikit sih, itu serem banget. Karena kan siapa juga gitu yang nggak kaget kalau misalnya tiba-tiba ada langsung di depan muka gitu. Ya, depan muka ataupun pas lagi tidur pas tiba-tiba pas balik. Iya. Wah, aduh, saya tidur sendiri guys. Gimana ya? Iya. Ini wah bener-bener tuh kan epic kan, kata aku juga apa guys. Aduh, ngeri sumpah ini. Kan aku sebenarnya gini ya, Om, sering aku tuh baca-baca ceritain gitu. Ternyata ini tuh ada di real life. Iya, karena itu yang saya rasain, itu yang pernah alamin. Iya. Dan kalau bahasa Sundanya itu kita pas hadap-hadapan begini pas saat tidur itu rasanya itu kaget, soak lah bahasa Sundanya mah gitu. Pasti. Sampai istilahnya sampai mundur-mundur jatuh ke bawah gitu, sampai lari lah. Karena memang pernah sih lihat yang seperti itu, tapi tidak depan-depanan gitu. Dan ini langsung gitu, langsung gitu. Dan itu selama 7 hari lah kurang lebih itu. Ya seperti itu terus gitu. Itu bukan waktu yang singkat gitu, 7 hari itu. Iya sih. dan itu memang agak sedikit trauma sih, bukan trauma ya. Takut. Terus terang kalau kita lihat tuh entah di YouTube atau apa, suka ada tiba-tiba penampakan begitu, jump scare gitu. Itu trauma karena pernah ngalamin seperti itu gitu. Langsung seperti itu gitu. Kita di handphone aja seperti itu, apalagi lihat secara langsung seperti itulah. Aduh, gemeteran guys. Dengarnya sampai gemeteran bener tadi. Pokoknya aku dengar cerita tuh ya Om, yang tadi yang di kasur itu, aku sumpah langsung dik. Saya takut banget hal kayak gitu. Serius. Makanya di kamar saya nggak pernah ada guling. Nah itu kadang tuh suka takut sih. Takut itu. Suka takutnya berubah gitu jadi itu ya. Amit-amit deh, jangan sampai. Ternyata, aduh, malam hari ini epic sekali guys. Saya juga langsung merinding nih. Ini merinding, deg-degan. Aduh,
Gak sia-sia ya Om datang-datang jauh dari Bogor ke sini Iya. buat cerita yang epic banget. Beuh. Ya itu kan pengalaman yang apa namanya yang pernah dialami. Ya. Kebetulan terjadi gitu kan ke diri saya. Ya, saya ceritakan juga di YouTube-nya Terus Channel 60. Ya semoga apa ya untuk viewers Ya, viewers. YouTube Terus Channel ini makin nambah. Amin, gitu. amin tuh guys. Jangan lupa guys, ini co-hostnya aja udah gemeter ini, masa kalian nggak subscribe guys? Ini demi kalian para Tri Channel gitu. Oke, kalau gitu ada yang mau diceritain lagi? Selain itu? Sepertinya sih banyak sih kalau mau diceritain, tapi kan ada durasi ya yang harus Baik. kita ini kan gitu kan. Oke. Cuman satu aja pesennya, jangan tidur sendirian. Apalagi setelah nonton YouTube Tri Channel Tri Channel. 60. Tapi jangan lupa like, komen, share, subscribe. Tekan notifikasi loncengnya. Betul. Untuk mengingatkan kalau ada video terbaru dari YouTube Tri Channel. Ingat guys, hari Rabu jam 7. Ingat Jam ya 7. guys. Ya. Oke, kalau gitu makasih ya Om untuk Oke. ceritanya, ini epic banget. Guys, jangan lupa kata Om tadi, like, comment, share, dan jangan lupa subscribe guys, yang penting itu. Oke, kayak dulu. Loncengnya jangan lupa. Oh iya, lonceng. Lonceng jangan lupa. Itu harus. Pokoknya ingat aja Notifikasinya guys. kan. Barayatri Channel hari Rabu jam 7 malam, jangan lupa pantengin akun YouTube Tri Channel 60. Oke, kalau gitu sampai jumpa di next video. Bye bye.